balik lagi bersama saya Tiara Karisma Kristanto di PAS, podcastnya Anak Seni. Seni apa nih yang akan kita bahas kali ini ya teman-teman? Tentunya pada nggak asing dong dengan dunia seni lukis-melukis, gambar-menggambar, sketsa-mengsketsa, tentunya dengan cat, gambar-menggambar. Kita simak podcast kita kali ini selanjutnya dengan ahlinya tentunya. Tapi kalau hanya di dunia seni lukis saja nih teman-teman, kayaknya udah biasa ya. Saya kali ini akan menghadirkan sebuah narasumber yang tentunya unik nih kali ini di dunia seni lukis-melukis gitu ya kan. Karena narasumber kita kali ini berhubungan dengan anak berkebutuhan khusus nih. Tentunya pada penasaran dong dengan dunia seni lukis anak berkebutuhan khusus. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu kita perkenalkan dulu narasumber kita yang satu ini. Halo, nama saya Naomi. Saya guru anak berkebutuhan khusus, khususnya saya mengajar seni lukis juga untuk mereka yang punya bakat ke sana. Saya enaknya lebih baik panggil kakak apa nih, kakak atau ibu? Boleh, kakak, boleh biar agak mudah sedikit. Siap, kakak ya. Kalau Kak Naomi sendiri ini udah berapa lama sih berkecimpung di dunia anak berkebutuhan khususnya sendiri? Saya dari tahun 1997 sudah lama sekali ya Kak? Untuk berkecimpung sama anak-anak berkebutuhan khusus ini. Karena mereka unik sebenarnya. Kalau untuk mengajar seninya sendiri itu udah dari kapan nih? Kurang lebih mungkin 5 tahun belakangan ini. Lama juga 5 ya, tahun belakangan ini karena saya lihat sebagian anak berkebutuhan khusus kalau hanya belajar biasa juga mereka bosen. Terus kalau ternyata mereka mengungkapkan perasaannya juga ada yang dari menggambar, dari melukis. Saya pikir wah ini passionnya bagus juga untuk diarahkan ke sana. Jadi awal mulanya untuk anak-anak yang motornya bagus dan memang suka melukis, karena kadang-kadang mereka melukis atau menggambar di luar pemikiran kita loh. Wah. Ya kan? Kadang-kadang loh kok bisa seperti ini, sedangkan kita sendiri menggambar itu juga bingung, nggak bisa kan? Karena kita punya style sendiri kan menggambarnya. Mungkin kamu menggambar ikan beda dengan style saya menggambar ikan. Bahkan anak-anak yang berkebutuhan khusus juga ikannya unik-unik dan lucu-lucu gitu, yang kita bahkan tidak terpikir akan seperti itu. Bahkan kalau anak berkebutuhan khusus sendiri itu kan mereka lebih ada hobi yang condong gitu ya. Iya betul. Dan mereka kalau sudah punya hobi khusus, misalnya suka dengan misalnya gambar pesawat, dia akan menggambar terus macam-macam pesawat, tapi ya pesawat terus karena memang mereka keterpakuan pada satu benda itu. Tertariknya pada satu benda itu. Gitu. Kalau kakak sendiri kenapa bisa tertarik nih untuk terjun di dunia anak berkebutuhan khususnya nih tentang seni lukis-melukis gitu. Padahal kan tadinya kan kakak adalah sekali lagi terapis anak berkebutuhan khusus ya. Kenapa kok bisa coba jadi mengajar lukisan anak berkebutuhan khusus gitu? Gini, karena pada dasarnya saya dari kecil memang senang melukis, senang menggambar kan ya. Dulu zaman kakak waktu kecil tuh musim Pak Tino Sidin, pernah dengar ya, mungkin orang tua kamu juga ada ya. Pak Tino Sidin itu tertarik banget tuh kalau dia udah mulai show untuk menggambar di televisi, waktu itu TVRI ya. Tuh mulai ngajar menggambar step by step, saya selalu ikutin gitu waktu. Nah, ada campuran otodidak juga, ada campuran bakat juga. Nah, kebelakangan ini yang seperti tadi saya ngomong 5 tahun belakangan ini, sebelumnya saya belajar lagi, jadi mengasah lagi. Karena waktu itu kan masuk di satu playgroup, dimana kalau playgroup itu kalau ngajar anak-anak balita pasti butuh gambar kan, mereka butuh visualisasi. Nah, kalau membuat soal atau membuat apapun kita harus menggambar. Walaupun nggak bagus-bagus amat, tapi yang menilai justru jurinya adalah anak-anak. Kita coret-coret, aduh kok jelek ya gambar semut kayak gini. Tapi ketika kita kasih ke anak, ini apa semut, ini apa tikus, dan memang benar, berarti gambar kita memang layak persis seperti apa yang mereka bayangkan. Nah, dari situ 5 tahun belakangan ini saya belajar ke Bali seni lukis
Bali. Oke. Pelukis Bali pernah dengar? Pernah dengar itu sih. kita ada satu kelompok forum ibu-ibu yang suka seni melukis, ada yang bikin temikan itu iya. ya Tanah liat itu. Iya. Nah, tapi saya ambilnya yang seni lukis karena memang saya passionnya di situ. Ya kalau temikan sih kotor-kotor gitulah. Jadi saya ambilnya yang lukis aja, dan di situ belajar gimana tekniknya. Karena selama ini kan ya sesuai dengan otodidak yang kita pikirkan, ternyata ada tekniknya, caranya gimana untuk membuat gradasi, gimana caranya untuk pegang macam-macam kuas, dan tidak hanya kuas, malet pun juga pakai malet juga bisa. Ada teknik Khususnya. Jadi saya ambil untuk tekniknya gitu. Ya menggambar mungkin ada, karena dibebaskan semua untuk ide-ide itu, karena setiap orang punya kekasan sendiri kan menggambar. Tapi untuk mewarnanya kan butuh gradasi, butuh teknik, gimana mengusap kuas ke kanvas itu kan macam-macam tekniknya. Saya ambil dari situ. Nah, karena berhubungan dengan pekerjaan saya, jadi saya lihat anak-anak ini ada yang suka menggambar, ada yang senang mewarnai aja, ada yang senang mengungkapkan perasaan lewat gambar. Saya coba deh, kalau saya mulai membeli kanvas untuk mereka, dan saya mulai ajarkan sedikit-sedikit teknik dasarnya aja dulu. Itu pun berkesinambungan dengan apakah mereka motoriknya bisa memegang kuas dengan benar, karena kalau motoriknya kaku pun juga susah. Nah, kalau motorik yang kaku atau yang susah, biasanya saya langsung ambil jalan tengah pakai finger painting, yaitu pakai jari tangan rela untuk menggambar. Karena pakai jari tangan pun ini bagus banget untuk salah-salah di tangan. Jadi untuk feel dari hati, perasaan ke goresan itu nyambung. Iya. Saya juga ngelihat foto-foto kakak ngajar ya waktu itu, nanti bisa ditampilkan ya di bawah ini mungkin ya editor ya. Kalau untuk proses pembelajaran seni lukisnya sendiri itu seperti apa ya Kak? Gimana cara kakak dalam menarik minat mereka dalam belajar seni lukis? Karena kan seperti yang kita ketahui kan anak berkebutuhan khusus itu kan nggak mau belajar ini lebih pengen main lah gitu. Jadi tidak semua anak berkebutuhan khusus suka dengan melukis. Kita pun kadang-kadang juga nggak semua suka dengan memasak. Ada yang senang melukis, ada yang senang menjahit. Kalau saya sih anti menjahit. Jadi senangnya masing-masing. Nah, setiap anak yang saya pegang, yang saya ambilin yang memang senang melukis, senang menggambar. Kalau yang nggak senang menggambar, ya saya nggak akan buat apa? Nanti malah jadi otok-otokan, tantung juga, malah perang itu, ya kan? Jadi memang anak yang senang dengan warna-warna, senang yang sedikit-sedikit ribetnya mewarnai ya, Miss. Oke. Nah, dari situ barulah saya ajak mulai pertama-tama sketch dulu, belajar sketch dulu. Dari awal dasarnya mewarnai dulu, masuk garis dulu nggak, lalu masuk ke krayon masuk lagi ke cat air baru masuk ke tingkat berikutnya. Step by step, jadi nggak bisa langsung kanvas gitu. Kanvas gitu kan kaget, ini apa ini? Tapi kalau untuk anak berkebutuhan khususnya sendiri itu dalam melukis sering kali terdistraksi sama sesuatu hal gitu nggak sih Kak? Kalau anaknya senang melukis pasti distraksinya sedikit sekali, karena mereka akan fokus banget gitu fokus. Kecuali yang nggak begitu suka. Kalau yang apalagi dia suka warna-warna, terus dia senang banget dengan benda kuas, dan dia merasakan feel-nya tertuang dari ke kanvas itu, dia akan fokus. Kayak kita hobinya catur nih, kita mau mikirin catur, ada orang lewat mau jual bakso, kalau kita nggak lapar juga nggak akan nengok, karena kita hobi catur, kita pasti fokus ke situ gitu. Jadi dan minatnya mereka misalnya suka apa, macam-macam binatang, pasti kita arahinnya ke binatang gitu. Jadi nggak mungkin mau pemandangan, nggak mau apa ini yang bulat-bulat ini, bumi, nggak mau, maunya misalnya yang kura-kura lah, ikan lah, jadi dia happy, lucu ikannya, mau ikannya bentuknya jadi kayak bentuk ikan badut, ikan apa, buat mereka lucu aja, dan
buat kita juga seneng ya, karena seni itu kan tidak terbatas, nggak harus ikan seperti ini. Bahkan kalau misalnya tiba-tiba mereka gambar ularnya kakinya ada kakinya, kok ada kakinya, ya kita nggak usah protes karena itu kan seni mereka. Iya. Yang penting apa yang mereka suka. Iya, betul. Oke. Kalau anak-anaknya udah mulai bosan dengan melukis nih Kak, pasti kan ada titik jenuhnya juga seperti manusia normal pada umumnya Pasti. nih. Mereka juga pasti ada titik Pasti. jenuhnya. Walaupun hobi ya. Iya. Itu gimana sih cara Kakak biar mereka mau lanjut ngelukis lagi gitu? Karena kan itu juga hobi mereka. Iya, karena memang pada dasarnya harus hobi dulu ya. Iya. Jadi kalau hobi terus sering melukis, lama-lama capek. Itu yang kadang-kadang mempengaruhi mereka jadi bad mood, Iya. bosen. Terus ini terus, gurunya cerewet terus. Terus apalagi dia lagi pusing mikirin yang lain dan Iya. sebagainya. Nah, kita arahinnya gini. Jadi medianya kita ganti. Yang biasanya misalnya melukisnya di kanvas, kita ganti di sepatu dia. Kita sepatu kamu warna putih, kita cariin ya sepatu putih, kita gambar atau warnain. Atau topeng, kita beliin topeng yang polos. Iya, saya juga lihat itu Kak. Mewarnai topeng. Nanti udah boleh untuk hiasan di rumahnya atau untuk dia main, atau kadang-kadang temennya, lucu, aku beli dong, mau dong, dia juga bisa menghasilkan. Lalu ada lagi yang kipas. Nah, kipas, oh iya nih mau Imlek katanya. Ada yang gitu ya murid saya, mau Imlek, oh iya kebenaran Miss, mau Imlek. Kita beli kipas yang putih tuh, yang bisa diwarnain merah, lalu bunga sakura dan sebagainya. Itu media itu yang membuat mereka semangat lagi. Oh ternyata hasil karya kita bagus ya, tidak hanya terpaku di situ. Jadi tidak tergantung sama media kanvas ya Kak? Iya, namanya melukis atau menggambar mana bebas, bisa. Yang penting hasil jadi iya, betul. Dan dia merasa puas dengan hasil itu. Apalagi kalau orang lain menghargainya dengan ingin beli. Bagus nih. Banyak loh yang dilepas juga gitu. Kayak murid-murid saya ada yang untuk hadiah ulang tahun teman. Keren sih. Tiap teman ulang tahun dikasih, ada yang inisial, ada yang apa mereka kasih. Kalau Kakak sendiri nih Kak, biasanya Kakak nih lebih tertarik dengan warna-warna yang seperti apa sih Kak untuk melukisnya sendiri? Itu masing-masing orang kan beda-beda ya. Iya, tentunya. Itu termasuk berkaitan dengan karakter atau pribadi. Kalau saya senangnya yang nyolok-nyolok. Wah, oke. Nyolok-nyolok. Tajam gitu. Jadi dari jauh udah kelihatan. Wah, gitu. Kalau yang pastel-pastel jarang gitu. Dan lukisan-lukisan yang saya buat biasanya untuk pribadi sih saya jarang melukis abstrak sih. Senengnya yang memang real gitu aja, cuman kita kombinasikan gitu. Kalau yang abstrak kan hanya coret gitu aja, yang kombinasi warna dan sebagainya. Saya belum sampai kepikiran untuk bikin abstraksi gitu. Kalau untuk anak berkebutuhan khususnya yang Kakak ajar sendiri nih, biasanya mereka lebih tertarik dengan warna-warna yang seperti apa Kak? Nah, kalau untuk awal-awal saya arahkan dulu. Misalnya mereka menggambar kura-kura nih, biasanya kura-kura cenderungnya hijau, saya hanya tawarin antara hijau dan kuning. Nah, dia pilih sendiri karena saya nggak kasih pilihan yang begitu banyak. Nah, terus misalnya di air ini saya kasih pilihan 3 pilihan, misalnya biru, hijau dan kuning. Karena kalau dia menangkap salah satu dari warna itu mirip kan, berarti maksudnya mirip dengan aslinya. Nah, itu aja yang untuk mengarahkan. Tapi kalau misalnya anaknya mempunyai mood sendiri dan mereka sudah mulai terarah, saya bebaskan untuk memilih warna apa aja buat mereka. Karena yang namanya seni kan tidak terbatas, tidak bisa dibatasi. Tapi kalau untuk anak berkebutuhan khusus, apalagi yang baru dasar, kan harus diarahkan. Iya. Supaya dia mengerti bahwa oh ini realnya seperti ini. Nanti kalau udah mengerti realnya, dia mau kombinasi apapun bebas, kreatif apapun bebas. Tapi biasanya kalau anak berkebutuhan khusus sendiri itu untuk memilih warnanya sendiri itu suka random nggak sih Kak otaknya? Kayak misalkan memilih warna untuk kura-kura nih, mereka milihnya warna kura-kuranya ungu sesuka hati mereka aja. Gitu. Boleh aja. Kalau memang udah tahu aslinya, misalnya nih, tahu aslinya nih hijau misalnya nih.
Lalu aku mau ungu, boleh aja karena itu kan seni kreativitas dia. Atau mau dipelangiin juga boleh. Oh, Gitu. Jadi bebas aja, saya tidak membatasi untuk anak-anak seperti itu. Gitu. Jadi apapun mau macam-macam, daun bisa bentuknya bisa ada kuning, hijau, biru, ya nggak apa-apa. Itu buat mereka seni. Gitu. Kalau anak berkebutuhan khususnya sendiri itu dalam menghasilkan suatu karya di suatu proyek itu, apakah mereka akan menghasilkan proyek itu dalam sehari ataukah dibesokin lah atau gimana gitu nanti dulu atau gimana? Nah, menghasilkan suatu karya apalagi lukis itu kan butuh mood ya. Kita aja butuh mood. Iya. Nah, tidak bisa dipatok harus langsung selesai, tergantung besar kecilnya kanvas kan. Nah, dan yang penting ada untuk anak-anak berkebutuhan khusus ini kan moodnya. Kalau dia moodnya bisa 3 jam, 4 jam mungkin bisa selesai dalam satu, taruh kata 20 cm kali 20 cm itu udah bisa selesai. Apalagi anak kebutuhan khusus ini kan kadang-kadang nggak mau nunda. Iya. Wah, pokoknya terus sampai selesai. Ya silakan. Nanti kalau misalnya mau dilanjutkan besok atau nanti kedatangan berikutnya juga bisa. Karena kan perwarna pun ada yang butuh kering dulu. Iya. Kalau kering dulu, baru ditumpuk dengan warna yang berikutnya. Jadi proses seperti itu tergantung satu besar kecilnya kanvas, satu tergantung mood terutama. Yang penting dia menghasilkan karya yang membuat dia puas dan orang lain puas. Gitu. Tapi kalau misalkan untuk karyanya yang dibesokin, apakah mood anak berkebutuhan khusus hari ini dengan besoknya akan sama? Gitu. Nah, kalau soal mood kita harus distandarin bahwa moodnya dia harus sama dalam arti pas kondisinya lagi mau. Kalau hari ini misalnya, hari ini selesai setengah, dilanjutkan besok atau minggu depan. Karena guru lukisnya hanya seminggu sekali. Ketika datang dan moodnya menurun ya tunggu dulu, maksudnya ditunda dulu atau diganti yang lain. Tapi kalau oke, dan memang biasanya sih kebanyakan yang saya jumpai anak-anak ini ketika gurunya datang dia sudah bawa sendiri kok, maksudnya tahu bahwa dia harus melanjutkan. Karena anak-anak seperti ini kan tertib biasanya, lebih tertib daripada kita yang tertib. Oke. Ya kan, terkepakuannya itu lebih tinggi ya gitu dibanding yang kita suka kiri kanan gitu kan. Kalau udah lukis, oh ini jam lukis, jam makan. Tapi kakak pernah nggak sih menjumpai kalau misalkan mood minggu ini dalam belajar melukisnya itu saya mau menggambar gunung gitu misalkan, tapi begitu nggak selesai terus kemudian minggu depannya mau dilanjut lagi, tapi saya lebih pengen menggambar langit sekarang gitu. Bisa jadi boleh kita untuk rutin itu sementara, tetapi jangan lupa bahwa yang tugas belum selesai juga harus diselesaikan next time atau nanti setelah langit. Karena kita juga mengajarkan tanggung jawab. Ya kan, seni itu kan juga berbagai macam aspek, diantaranya adalah tanggung jawab juga. Gitu, di dalam itu harus ada tanggung jawab, kerapian, kesabaran. Jadi boleh sih, kalau lagi nggak mood menerusin yang kemarin mau gambar baru lagi boleh, tapi jangan lupa bahwa ini tidak akan terlewat. Jadi akan kembali ke sana lagi, karena tanggung jawabmu harus menyelesaikan. Gitu. Jadi harus tanggung jawab dengan apa yang sudah dimulai. Betul, ya, karena dengan melukis itu sebenarnya banyak sekali yang didapat dari situ. Kesabaran pasti, ya kan, perasaan, pengungkapan pasti, tanggung jawab pasti, ya kan. Jadi kerapian, semuanya ada aspek di situ. Kalau anak berkebutuhan khususnya sendiri itu dalam menghasilkan sebuah karya nih, apakah dibantu dengan gurunya ataukah pure murni buatan mereka sendiri? Tergantung. Kalau untuk anak-anak yang sudah mampu, walaupun taruh kata hasilnya menyon atau apa, tapi kalau dia bisa menyelesaikan dari nol sampai selesai, ya kita lepas. Tapi kalau yang masih kaku atau apa yang susah sekali membuat sketch, ya kita sketin. Mereka yang mewarnai pun kalau memang megang kuasnya masih motornya belum benar, ya saya anjurin pakai finger painting. Kita dibikinin finger painting, dia yang goresin. Itu pun awalnya kan bingung nih, mau yang sebelah mana, ya kita arahin, ini sebelah sini kita
Ya. Nggak, pada prakteknya nggak semudah yang kita bicarakan sih sebenarnya, karena banyak tantangan sekali. Betul. Tapi kalau sudah mengikuti alurnya dan anak sudah terbiasa dan mengenal pola gurunya, itu akan mengalir dengan sendiri. Gitu. Yang penting gimana mood anak gitu ya. Betul, itu nomor satu. Anak sama kemampuan motor, karena belajar motor juga ambilnya dari seni ini kan. Konsentrasi, fokus, motor, tanggung jawab, semuanya ada di sini. Kalau tadi kan anak berkebutuhan khususnya nih dalam menghasilkan suatu proyek karya. Kalau kakak sendiri nih dalam menghasilkan suatu proyek karya itu butuh waktu berapa lama? Seperti karya-karya yang di atas ini itu kira-kira berapa lama ya? Tergantung mood juga kan. Iya. Kita manusia biasa kan, bukan sihir gitu. Iya. Jadi kadang-kadang tergantung mood juga. Satu, kedua tergantung kegiatan juga. Cuman kadang-kadang kalau udah lagi pengen banget keidean, takutnya besok-besok males nih, ya kita tuangin bisa dalam sehari 2 hari selesai. Tergantung besar kecilnya juga tapi ya. Rata-rata kalau seperti kayak gini, ini kan berapa ini? 25 kali ini 35 kali 35 atau 40 kali 40 itu bisa 2 hari. Ya. Kan karena kadang-kadang kan kita keringin dulu, yang menjadi lama itu kan kita keringin. Ya paling enggak pakai jalan pintas, ya dryer lah atau apa. Tergantung mood. Kalau lagi moodnya bagus, saya sih sebagai ini suka yang gambar gini, suka di kebun. Tapi kalau lagi nggak mood atau misalnya tiba-tiba up and down juga besoknya lagi. Bahkan ada satu lukisan bisa sampai 1 bulan karena mau besok mau terusin ada acara atau tergantung kita ada keluar kota dan sebagainya. Jadi terganggu untuk waktunya. Nggak mesti. Cuman kalau memang fokus ke situ ya tergantung ini besar kecilnya kanvas. Kalau hitung aja kalau misalnya kita full ya dalam arti nggak terganggu oleh acara macam-macam ya. Kalau 40 kali 40 bisa dalam 1 hari atau 2 hari. Itu 40 kali 40 standarnya. Iya, standar. Kalau lukisannya sendiri itu berarti untuk koleksi pribadi kakak saja atau ada yang dijual gitu kan? Selama ini saya koleksi sendiri. Lalu ada teman yang mau beli kadang-kadang. Lalu kadang-kadang sekarang kan kalau teman-teman ulang tahun kan kita pikir kadang susah cari kado. Iya. Kalau mau ngasih kado, udah punya kayaknya ini. Tapi kalau mereka dikasih hasil karya kita, seneng. Jadi saya suka nanya ke mereka pengen dilukisin apa. Oh, aku pengen dilukisin ini anggrekku di rumah. Ya udah aku lukisin. Tapi itu pun juga butuh waktu. Jadi kira-kira sebulan sebelum mereka ulang tahun. Karena kalau misalnya kurang 2 hari ulang tahun, kita mesti sedangkan moodnya kan belum kumpul. Paling nggak spare-nya 1 bulan sebelum kita mau scan dulu, kita atur dulu waktunya, kita udah kering bagus, pas hari hanya dia ulang tahun kita bisa pakai. Tadi saya ada melihat suatu lukisan yang ada warna biru-birunya itu. Itu ya di bluesy ya. Itu bagus banget sih kak. Ini ceritanya kura-kura di dalam laut. Ini lorong kan, masuk lorong. Saya paling suka yang ini sih kak. Karena kan memang pada dasarnya saya suka yang warna biru-biru gitu. Ya, benar. Gitu. Ini butuh keahlian juga untuk gradasi waktu itu sih. Iya. Belum begitu ini sih. Kalau lukisan-lukisannya sendiri itu berarti pemberian namanya itu seperti apa? Kayak yang ini kan di bluesy. Di bluesy. Ya judul-judul aja. Misalnya kayak ini. Nih, saya tuh. Aku pengen ngelukis ayam jago. Kenapa waktu itu lagi belajar bikin ini nih, bulu-bulu ini nggak gampang nih. Iya, karena saya juga masih belajar sampai sekarang kan. Iya. Jadi, wah ini gimana ya? Nah, karena ada guru pembimbing juga waktu itu kan. Jadi ini diarahin, saya yang lukis dia yang arahin aja. Sket-ketnya semua saya, pemilihan warna semua saya. Cuman kalau teknik-teknik begini kan saya mesti belajar. Iya. Nah jadi namanya ayam aja gitu, jadi namanya ayam jago gitu aja. Gitu. Murni ya kan berarti ini empatnya buatan kakak. Iya semua. Mantap. Sebagian udah kececer sih untuk kado-kado. Iya. Oke.
Oh, jadi ada beberapa kanvas gitu ya? Oh. Jadi dibentuk terpatah-patah misalnya kayak anggrek gitu. Nah, ada 3 kanvas yang dipatahin. Jadi kalau masang nanti selisihnya 1 cm. Itu tuh seni juga. Bagus itu, unik. Nanti kalau ada gambarnya aku kirim deh. Oke, siap. Kalau untuk bahan-bahan untuk melukisnya sendiri nih Kak, apakah butuh yang bermerek kah atau butuh yang khusus lah gitu pokoknya, atau yang biasa aja lah, yang penting hasil lukisannya gitu? Tergantung. Kalau misalnya untuk latihan kita pakai yang menengah. Kalau untuk yang memang bagus untuk disimpan sendiri atau untuk dikasih ke orang, saya pakainya ya yang lumayan bagus. Nah, seperti karena beda ya Kak itu? Beda, pasti beda. Ada harga, ada rupa ya. Iya. Iya kan? Iya. Kalau yang murah itu pernah saya coba, ada satu merek nih aku nggak sebutin ya. Itu ternyata brendel gitu, brendel. Kalau bahasa Jawanya tuh brendel gitu. Jadi nggak liquid, kurang bagus. Tapi kalau yang sudah ada merek dan lumayan harganya, kayak seperti lips ini. Maaf ya nggak iklan, tapi memang benar ini enak sekali. Nyerapnya ke kanvas juga bagus, lalu kontrasnya juga bagus, terus nggak berubah warnanya. Nah, kalau yang middle ya saya pakai yang ini, Melis ini. Ini bagus. Ini yang lebih murah. Tapi ini biasanya saya campur-campur sih, tergantung. Kan kita butuh kombinasi warna, kan? Jadi warna-warna. Kalau mau yang lemes paling bagus ya yang agak sedikit mahal. Pasti ini enak banget. Dan kalau sarana lukis enak, pasti kita lebih semangat kan? Betul. Bener nggak? Jadi untuk nggak moodnya itu susah. Karena ini enak banget ya. Itu membantu banget kan untuk gerakan kita, untuk mewarnanya, kontrasnya itu rasa banget, ke perasaan juga enak gitu. Kalau kuasnya itu juga berarti butuh kuas yang khusus? Kuasnya macam-macam, kuas yang biasa pun juga bisa, tergantung kita kan, tergantung penting kita. catnya ya? Iya, catnya tuh yang kuas juga penting, tapi tergantung kita, lebih tergantung kitanya untuk menggoresinnya. Kalau goresinnya kita lincah dan memang tahu sistemnya, tahu caranya, juga kuas apapun bisa, tergantung kitanya. Tapi kalau warna nggak bisa dibohongin sih. Ya kan, karena itu kan yang nempel. Kita mau tempel semen sama tempel cat juga beda, gitu. Tergantung. Kalau yang enakan juga, ini yang lembut, ini yang fleksibel juga enak, kayak gini. Yang bulunya dari ini juga enak. Tergantung sih. Pokoknya gini, kalau mau menghasilkan karya seni lukis yang bagus, yang membuat kita moodnya juga enak membuatnya, pasti kita siapin bahan-bahan yang premium, supaya kita lebih semangat. Gitu aja, baik dari kuasnya, baik dari catnya, pasti yang premium. Itu kan kalau untuk melukis sendiri ya. Kalau melukis untuk anak berkebutuhan khususnya sendiri, karena kan pasti banyak yang kececer untuk sayang. Nah, kalau untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus saya nggak kasih yang premium, yang sedang aja, tapi yang tidak jelek-jelek. Karena kalau yang middle, karena kalau yang jelek-jelek itu juga nanti luntur atau nanti nggak rata. Karena saya pernah nyoba nih, wah ini ada yang murah nih, lumayan juga warnanya bagus nih. Ternyata saya coba, wah hasilnya malah kerja 2 kali, gitu kan. Nah jadi saya nggak, kalau untuk saya pribadi ngasihnya yang middle untuk anak-anak. Jadi dia terbasa, enak gitu. Jadi untuk dicampur ke warna lain pun bisa kombinnya bagus keluarnya. Gitu. Kalau untuk yang setaraf ini sih jarang saya kasih. Kecuali kalau butuh banget yang warna yang nggak ada di yang lain baru saya kasih. Kalau suka duka dalam mengajar anak berkebutuhan khusus, khususnya di bidang seni melukis ini itu apa Kak? Kendalanya ya? Iya, kendalanya. Kendalanya itu membangkitkan mood nomor 1. Iya, itu. Ya, membangkitkan mood. Karena kadang-kadang lagi belum 50% nih, baru awal nih. Udah ngantuk lah, capek lah, rewel lah. Itu yang kadang-kadang mengganggu di situ.
Jadi otomatis harus terhenti. Karena kalau dipaksain kan jadinya nggak karuan. Namanya seni itu kan kita harus have fun, harus senang, harus niat, harus fokus. Kalau fokusnya tiba-tiba, aduh, mamiku habis marah-marah, jadi kelihatan banget kan ekspresinya nggak enak. Jadi kita harus membangkitkan moodnya itu harus benar-benar klik. Kalau pas bagusnya, hasilnya bagus juga. Gitu. Dan kalau anaknya memang seneng dan moodnya pas bagus, dia bisa fokus itu terus bisa selesai hari itu juga. Wah, keren. Gitu. Jadi wah kadang-kadang saya juga takjub gitu. Kadang-kadang minta lagi gitu kan. Memang untuk warna supaya karena motorik mereka kan belum bagus untuk mengeluarkan ini. Jadi biasanya saya yang servicing, mereka yang pilih, saya yang servicing keluarin. Karena satu supaya nggak mubazir kalau terlalu banyak ceplok gitu kan. Jadi saya terus terang saya yang kendaliin ini. Kalau untuk APK yang ngeluarin kendaliin saya. Kalau yang pilihan ada yang bisa memilih sendiri, silahkan pilih sendiri. Tapi kalau untuk yang ngeluarin, apalagi kalau udah mau habis tuh, itu paling berat kan, mau sedikit nggak bisa, kegedean kebanyakan, jadi sayang gitu. Jadi itu aja sih kendalanya, moodnya aja. Kalau untuk sukanya sendiri itu sukanya kalau mereka bisa puas dengan hasil karya mereka sendiri. Ya pasti kitanya juga seneng ya kan. Senang, lalu bangga neneknya juga sampai simpen karyanya di rumahnya. Lalu mereka pamerkan ke kerabatnya. Lalu ada yang teman mereka pingin untuk dijual laku dan saya dengar ada yang laku, Bu itu dijual sampai segini, aduh bangga banget, banget itu pasti. Ya itu yang sukanya di situ. Iya, kita aja sebagai yang ngelukis susah payah aja bangga kalau dijual laku sekian. Bagi mereka ya kak. Iya, jadi pasti seneng banget. Wah itu pasti senengnya. Apalagi neneknya, namanya nenek pasti puji-puji. Cucuku gini-gini. Makasih ya Miss gitu. Aduh bangga banget melebihi apapun juga. Iya. Kalau tanggapan kakak sendiri nih tentang dunia seni melukis di Indonesia itu seperti apa ya kak? Khususnya di Bandung nih kak, kan banyak tuh di Braga ada lukis-lukisan gitu. Sebenarnya Bandung kaya sama ini ya pelukis ya, pekerja seni banyak banget. Jadi mereka sebenarnya ada tampungan wadah para pelukis seni jalanan ataupun bahkan itu yang saya pernah dengar di Bali itu juga menampung anak-anak jalanan yang punya passion untuk melukis, ditampung di satu tempat, mereka dikasih bahan untuk melukis bersama di satu tempat gitu dengan free ya, jadi ada donaturnya gitu. Sebenarnya untuk di Indonesia banyak bakat-bakat yang terpendam. Wah jelas. Cuman mereka karena kalau lukis ini kan bahannya mahal. Iya. Jadi butuh orang-orang yang punya hati untuk derma, untuk melatih mereka supaya timbul pelukis-pelukis baru yang bagus gitu. Mereka hanya terhambat pada kesempatan dan ketemu orang yang mengerti passion mereka untuk menyalurkan seni. Ya semoga di Indonesia ada wadah terus seperti itu sehingga banyak yang bisa menjadi pelukis handal di Indonesia. Betul. Semoga ya. Gimana teman-teman, menarik kan pembicaraan kita kali ini, tapi kalau dilanjut pasti jadi berjam-jam ini pasti kalau dilanjut ya. Aduh, bisa nginepin. Gimana teman-teman, udah tertarik belum membahas tentang lukis-melukis, belajar lukis-melukis? Semoga dengan podcast kali ini teman-teman jadi lebih tertarik, aku jadi mau belajar dunia seni lukis-melukis, jadi pengen nyoba sketsa, warna-warna, cobain gitu ya kan. Bisa nih DM ke Kak Naomi ya tentunya. Bisa Kak, di mana Kak? Di DM di mana Kak? Di IG aja. Oke, nama IG-nya Kak? Naomi Natalia 76. Oke, nanti boleh kita cantumkan di sini ya, editor. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Sayang sekali perjumpaan kita hari ini harus terhenti di sini ya teman-teman, karena memang kalau dilanjutkan pasti bakal panjang sekali ya teman-teman. Kalau begitu sampai bertemu di podcast PAS selanjutnya, podcastnya Anak Seni. Terima kasih, bye bye.